warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ihwatul Nurika Al-Hawa. Dan ketiga rekan saya diantaranya saya Muhammad Al-Husaini. Saya Yuliza Wenas Elifah. Dan saya Muhammad Maslihan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari sebuah makalah kami yang berjudul Eksplorasi Matematika pada Anyaman Bambu. Kalian penasaran kan bagaimana eksplorasi matematika pada anyaman bambu? Mari kita simak cuplikan video kami berikut ini. Pembelajaran matematika berbasis budaya merupakan implikasi karakteristik kultural yang sesuai dengan tuntunan kurikulum sekaligus sesuai dengan budaya Indonesia yang beragam. Negara Indonesia dikenal dengan negara yang beraneka ragam budaya maupun tradisi mulai dari Sabang hingga Merauke. Kebudayaan yang dimiliki sangatlah mempesona. Setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda dengan daerah lain. Indonesia kaya akan budaya yang berasal dari beragam adat istiadat dan suku bangsa, sehingga mampu memunculkan berbagai seni, yang salah satunya yaitu kerajinan. Kerajinan merupakan salah satu hasil budaya yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Kerajinan anyaman tumbuh dan berkembang di Indonesia tidaklah lepas dari kekayaan alam seperti bambu, rotan, kayu, dan lain-lain. Kerajinan anyaman adalah salah satu dari sekian kerajinan yang terbesar di seluruh pelosok Indonesia. Kerajinan anyaman ini dapat dibuat dari berbagai macam tumbuhan, di antaranya rotan, bambu, pandan, dan masih banyak lagi. Motif dari kerajinan anyaman tiap daerah berbeda-beda, nama dan maknanya. Kegunaan anyaman pada mulanya untuk membuat peralatan sehari-hari, namun pada saat ini kerajinan anyaman dapat dibuat untuk cenderamata. Contohnya, tas, topi, kipas, dan sebagainya. Kerajinan anyaman di berbagai daerah tentulah memiliki ciri khas tersendiri. Adapun anyaman yang akan kami bahas diantaranya, yang pertama, anyaman dari Bali, yang kedua, anyaman dari Maluku Tenggara Barat, dan yang ketiga adalah anyaman dari Kampung Naga. Mari kita simak penjelasan anyaman dari berbagai daerah berikut ini. Yang pertama, anyaman dari Bali. Di Bali khususnya terdapat beberapa kerajinan anyaman yang sering digunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari seperti sok, tempe, bodak, tike flase, dan lain-lain. Secara umum, kerajinan ini memiliki pola anyaman yang hampir sama dan sederhana, kecuali sok asi kini telah memiliki berbagai pola dengan warna yang beraneka ragam serta dengan bahan yang beraneka pula. Pada beberapa kerajinan anyaman Bali seperti sok asi, lampit, bodak, tempe, tike sangga, kelabang, capil, bedek, dan lain-lain, di mana terdapat unsur matematika. Desain anyaman yang baik dapat dibuat dengan menyusun beberapa bentuk bangun, pola, dan menggunakan komposisi warna-warna yang menarik. Contoh-contoh anyaman Bali. Yang pertama,
adalah tempe. Bentuknya lingkaran, tidak memiliki titik sudut. Adapun besar sudutnya 360 derajat. Yang kedua namanya lampit. Bentuknya segi empat, memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Besar sudut setiap titiknya adalah 90 derajat. Contoh yang ketiga adalah sok. Bentuknya balok tanpa tutup. Contoh yang berikutnya adalah bodak. Bentuknya sama dengan sok, yaitu adalah balok tanpa tutup. Contoh yang berikutnya adalah capil. Bentuknya kerucut tanpa alas. Berdasarkan kelima jenis anyaman Bali memiliki konsep yang sama pada model anyamannya. Berdasarkan gambar yang warna biru, terlihat jelas bahwa pola anyamannya yaitu persegi panjang yang disusun dengan tumpang tindih. Pada anyaman Bali, unsur matematika yang terkandung yaitu bangun ruang, bangun datar, garis vertikal, garis horizontal, garis sejajar, garis tegak lurus, dan sudut siku-siku. Yang kedua, kerajinan anyaman Maluku Tenggara Barat. Di Maluku Tenggara Barat, kerajinan anyaman tidak jauh berbeda dengan yang di Bali. Hanya saja penamaan dari bendanya yang berbeda di tiap daerah. Bahan baku untuk membuat anyaman di Maluku Tenggara Barat yaitu menggunakan bambu maupun lontar. Berikut ini adalah jenis-jenis kerajinan anyaman Maluku Tenggara Barat. Yang pertama, pada gambar di samping ini itu dinamakan bakul atau boti tanimbar, di mana berbentuk tabung dengan bentuk tutup dan alasnya memiliki diameter berbeda. Kegunaan dari bakul atau boti tanimbar ini adalah untuk berkebun atau bertani. Yang kedua, pada gambar di samping ini dinamakan topi tanimbar, di mana topi tanimbar ini berbentuk kerucut. Kegunaan dari topi tanimbar ini yaitu digunakan untuk berkebun atau melaut. Dan yang ketiga, pada gambar di samping ini itu dinamakan nyiru atau lipin tanimbar, di mana nyiru atau lipin tanimbar ini berbentuk lingkaran. Kegunaan dari nyiru atau lipin tanimbar ini adalah untuk membersihkan padi dari beras. Berdasarkan jenis-jenis anyaman atau kerajinan dari Maluku Tenggara ini, terdapat unsur matematika pada anyaman tersebut, seperti beberapa bangun ruang dan lingkaran. Kerajinan anyaman Kampung Naga. Anyaman bambu di Kampung Naga memiliki bentuk yang bermacam-macam. Ada bentuk bangun datar maupun bangun ruang. Kipas merupakan salah satu contoh bentuk 2 dimensi. Untuk 3 dimensi, contohnya seperti kukusan. Kerajinan anyaman di Kampung Naga masih digunakan untuk perabotan rumah tangga. Contoh-contoh anyaman Kampung Naga. Nomor 1, nama nyiru, bentuk lingkaran dan kegunaannya menampi beras. Nomor 2, nama asupan, bentuk kerucut yang ditempelkan pada sebuah ring dari bambu yang berbentuk lingkaran. Kegunaannya untuk membungkus nasi atau makanan di atas tungku. Nomor 3, ada hihit, bentuk segi empat pada ganggang yang panjang dan dijepit oleh rangka yang berbentuk segitiga. Kegunaannya untuk mengipasi nasi yang telah matang dan siap didinginkan supaya awet dan lebih enak dimakan. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika tidak sekedar hanya tentang rumus maupun teori, melainkan dengan lingkungan sekitar yang dapat dilakukan melalui kerajinan anyaman bambu.
Konsep-konsep matematika yang terdapat pada anyaman kebanyakan mengandung unsur geometri. Bentuk anyaman ada yang 2 dimensi maupun 3 dimensi. Hal ini menunjukkan bahwa anyaman bambu dapat digunakan sebagai pembelajaran matematika yang berbasis budaya yang sering disebut dengan etnomatematika. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang teman-teman sudah tahu kan bagaimana eksplorasi matematika pada kerajinan anyaman bambu. Maka dari itu, mulai saat ini, mari kita jaga, mari kita lestarikan budaya kerajinan di Indonesia, terutama kerajinan pada anyaman bambu. Karena dari anyaman bambu kita bisa banyak belajar. Selain budaya, kita juga bisa belajar tentang matematika. Mungkin hanya sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Saya mewakili rekan-rekan dari kelompok 8. Memohon maaf yang